Pemirsa, menurut informasinya, orang-orang dengan kondisi fisik tertentu seperti mereka yang obesitas lebih beresiko terkena batu empedu. Kemudian, antara pria dengan wanita, konon kalangan wanita lebih rentan terkena batu empedu. Itu memang begitu, terutama wanita yang badannya gemuk, di atas umur 40 tahun, dan mempunyai banyak anak. Itu lebih cenderung untuk kena batu kandung empedu. Dari sekian banyak kasus penyakit batu empedu, biasanya mereka yang sembuh dari penyakit ini karena menjalani operasi pengangkatan kantung empedu. Lalu, bisakah sakit batu empedu ini sembuh sendiri? Apakah operasi merupakan solusi satu-satunya untuk mengatasi batu empedu? Lebih baik pada waktu sakit segera kita mendatangi dokter. USG bisa, kemudian juga bisa dilakukan dengan foto biasa untuk mengetahui batunya itu batu lunak atau batu keras. Kalau batu lunak bisa-bisa pada waktu di foto biasa, namanya BNO, itu tidak terlihat batu sama sekali. Tapi dengan USG akan kelihatan batu. Dengan CT scan akan kelihatan batu. Bisa diobatin, akan hancur sendiri. Dengan obat minum. Biasanya begitu, tapi biasanya kalau sudah sekali sakit, biasanya orang itu tidak akan tahan dan dia akan mencari dokter. Dan dokter akan menganjurkan untuk mengangkat batunya, operasi. Tapi andai kata tidak ada gejala, dokter tidak akan menganjurkan dia untuk dioperasi. Dan mungkin dokter yang mau operasi pun juga akan menunggu dulu sampai radangnya mulai berkurang, baru dilakukan tindakan operasi. Biasanya kalau kita obatin akan hilang sakitnya. Tapi kita tetap menganjurkan untuk dilakukan operasi. Kalau pernah sakit. Kalau tidak pernah sakit, tidak kita anjurkan untuk operasi. Operasi pengangkatan batu empedu terbilang sering berhasil, namun terdapat efek samping yang perlu penyesuaian dari tubuh maupun gaya hidup seseorang yang menjalani operasi tersebut. Maka setelah operasi pengangkatan batu empedu, apakah orang tersebut masih bisa hidup normal seperti sedia kala? Dan apa efek sampingnya bagi tubuh ketika kantung empedu sudah tidak ada? Dalam 1 bulan pertama, biasanya dia itu akan terganggu sedikit ke belakangnya. Oleh karena empedu itu tidak lagi dihasilkan dan kemudian juga tidak banyak yang digunakan untuk menghancurkan lemak, sehingga empedu itu akan menjadi cairan yang akan merubah berak akan menjadi lebih lembek. Hanya 1 bulan pertama biasanya, bahwa tidak adanya empedu yang bisa mengentalkan empedu itu akan berakibat pada orangnya. Akibatnya yaitu bahwa tidak ada lemak yang akan bisa diserap karena tidak adanya kantung empedu yang kental. Jadi gunanya kantung empedu itu adalah untuk mengentalkan empedu, sehingga bisa untuk merubah empedu itu agar yang kental bisa menjadi lebih encer dan bisa diserap kembali oleh tubuh. Mesti tidak lagi, oleh karena lemaknya itu tidak bisa dicerna oleh dia, semuanya akan dikeluarkan. Di biasanya 1 bulan pertama itu kotorannya akan mengandung seperti adanya lemak, sehingga lebih encer daripada yang biasa. Kalau dia terlalu lama, kadang-kadang cairannya keluar dari anusnya. Karena terbanyak cairan berak yang dibuat oleh usus besar. Ya biasanya orang itu akan merasa ada kekurangan lah sesudah dia lakukan operasi. Mestinya sih tidak ada apa-apanya. Mungkin ada efeknya dalam 1 bulan pertama, tapi setelah 1 bulan berikutnya akan hilang sama sekali. Gejala-gejala tidak mempunyai batu empedu, hanya wajar. Sehingga seolah-olah dia menstruasi, tapi yang keluar itu bukan darah, tapi kotoran. Tapi kalau dia mengurang sekali juga makanan yang berlemak, yang sedikit tidak akan keluar.
Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk masa pemulihan setelah operasi? Dan apa yang harus diperhatikan setelah masa operasi? Jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan, jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Banyak makan sayur, banyak makan buah. Pemirsa, sekian dulu informasi yang kami sajikan pada hari ini untuk Anda. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi Anda dan orang-orang tercinta. Saksikan Selalu Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat di jam yang sama hanya di TV One.